Baik, terima kasih kepada Pak Faisal selaku MC terkece kita pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Bunda Rani Dahlia, untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar parenting hari ini, Sabtu 16 April 2022. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Husein Latif, Master of Science. Yang terhormat Bapak Haji Ismail Umar selaku Ketua Pembina Yayasan Auladi Palembang. Yang terhormat Ketua Yayasan Auladi Palembang, Ustadz Dr. Andes Ridwan Yakub, beserta seluruh pengurusnya. Yang terhormat Kepala Sekolah TKIT, SDIT, SMPIT Auladi di 6 lokasi, yaitu di SU2, Pak Jo Sako, Jakabaring, Sematang Borang, dan Probolinggo, Surabaya. Yang terhormat Bapak Al-Huda Jenis, RCAO Region 3 Palembang. Yang terhormat Bapak Zulfahmi AR, Area Manager Palembang Bank BSI. Yang terhormat Bapak Ihsan Mahyudi, Funding and Transaction, Bu Sinas Deputi Region 3 Palembang. Yang terhormat juga ada Ibu Hikmah Rizka M, Profesional Segmen Retail Funding Manager Bank BSI. Kemudian tak lupa ada Ibu Komalasari, IRTBM Area Palembang. Dan yang kami hormati juga Ibu Lili Ramayanti, Branch Manager KC Palembang 16 Ilir. Dan yang saya hormati narasumber kita yang telah hadir hari ini, Profesor Dr. Haji Seto Mulyadi, SPC MSc, yang telah hadir di tengah kita, dan seluruh peserta webinar parenting yang berbahagia. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya pada webinar parenting hari ini. Insya Allah sesaat lagi kita akan menyaksikan pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Bapak Ibu, bicara tentang mendidik anak, tak cuma perkara mengajarkan sesuatu hal kepada anak agar bertambah kemampuannya. Tapi kita akan bicara tentang cara, bicara tentang respon dan dampak samping, dan tentu saja bicara tentang hasil akhirnya. Semua orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, bukan? Lalu, bagaimana cara mendidik mereka? Baik, tema kita hari ini adalah mendidik anak dengan cinta. Penasaran? Seperti apa? Marilah kita sama-sama simak pemaparan dari pemateri kita hari ini. Inilah dia, Profesor Dr. Seto Mulyadi, MSI Psikolog. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya untuk menyampaikan CV singkat tentang beliau. Beliau biasa disapa dengan Kak Seto. Lahir di Klaten pada tanggal 28 Agustus 1951. Memiliki istri bernama Hajah Deviana, dikaruniai 4 orang anak dan 3 orang cucu. Beliau menyelesaikan pendidikan psikologi tahun 1981 di Universitas Indonesia. Pada tahun 1989, beliau lulus Magister Bidang Psikologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Dan pada tahun 1993, beliau lulus Doktor Bidang Psikologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Adapun aktivitas dan amanah yang beliau jalani sampai dengan saat ini, dimulai dari tahun 1982 hingga sekarang, beliau merupakan seorang pendiri dan ketua dari Yayasan Mutiara Indonesia. Pada tahun 1984 sampai dengan sekarang, beliau juga merupakan pendiri dan ketua umum dari Yayasan Nakula Sadewa. Pada tahun 1994 sampai 1997, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Lalu pada tahun 1998 hingga 2010, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak. Di tahun 2005 hingga 2009, beliau sebagai anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 2006 hingga 2020, beliau juga sebagai anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Baik, pada tahun 2006 hingga 2009, beliau merupakan seorang penulis KPI dari Komisi Penyiaran Indonesia. Dari tahun 2007 hingga sekarang, beliau merupakan seorang Ketua Umum ASAHPEN, Asosiasi Sekolah, Rumah, dan Pendidikan Alternatif. Di tahun 2016 sampai dengan sekarang, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.
Pada tahun 2011 hingga sekarang, beliau juga merupakan seorang dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, program S1, S2, dan S3. Dan terakhir, di tahun 2021, beliau merupakan guru besar Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Masya Allah sekali. Selanjutnya saya bacakan sedikit beberapa penghargaan yang pernah beliau raih ya, Ayah dan Bunda, Bapak Ibu. Pada tahun 1987, beliau mendapatkan penghargaan sebagai orang muda berkarya Indonesia di Jakarta dengan kategori pengabdian pada dunia anak-anak dari Bapak Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1987, beliau juga memperoleh penghargaan sebagai orang muda berkarya di dunia. The Outstanding Young Person of the World di Amsterdam, kategori Contribution to World Peace dari Junior Chamber International. Dan pada tahun 1987, beliau memperoleh penghargaan Peace Messenger Award New York dari Sekjen PBB. Pada tahun 1989, beliau mendapatkan penghargaan The Golden Balloon Award New York dari World Children's Day Foundation and UNICEF. Wow, kita berikan aplaus dulu. Bapak dan Ibu, luar biasa sekali pengalaman beliau. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semakin tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun sebelumnya, kita akan buatkan dulu sesi foto bersama ya. Sebelum masuk ke narasumber, dengan wajah yang sumringah, silakan diaktifkan dulu kameranya. Karena akan kita laksanakan untuk foto bersama. Siap? Oke. Oke, boleh satu gaya lagi? Kasih jempolnya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak yang Ibu dan yang sudah bergabung pada acara webinar parenting kita hari ini. Langsung saja, tak perlu berlama-lama, kita akan sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Seto. Assalamualaikum Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atau Bunda Rani Dahlia. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Apa kabar Pak Seto? Alhamdulillah baik, tetap semangat dan alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kak Seto, di hadapan kita sudah hadir peserta ya, mulai dari orang tua wali murid, auladi hingga peserta umum Kak Seto. Dan dari tadi nampaknya sudah tidak sabar untuk menyaksikan langsung materi yang akan disampaikan oleh Kak Seto. Namun mohon izin sebentar Kak Seto, Bunda mengingatkan sebelum memaparkan materinya, insya Allah materi ini akan kita laksanakan selama kurang lebih 60 menit dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bunda juga mengingatkan kepada seluruh peserta diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya dan menyimak secara seksama materi yang akan disampaikan. Baik, itu dari Bunda. Bagaimana, sudah siap? Ayah Bunda siap? Boleh kasih jempol? Oke. Bismillah, kita akan segera mulai kegiatan webinar parenting hari ini bersama Kak Seto. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pertama Bapak Insinyur Haji Hussein Latif, Diplom HI, MSI, kemudian juga Bapak Haji Ismail Umar selaku Ketua Pembina Yayasan Auladi Palembang. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Dr. Landes Ridwan Yakub selaku Ketua Yayasan Auladi Palembang dan seluruh pengurus Yayasan Auladi Palembang. Juga yang kami hormati Kepala Sekolah TKIT, SDIT, SMPIT Auladi di 6 lokasi, yaitu di Seberang Ulu 2, Sako, Pakjo, Jakabaring, Sematang Borang, dan juga Probolinggo, Surabaya. Kemudian dari Bank BSI yang kami hormati Bapak Al-Huda Janis selaku RCEO Region 3 Palembang. Kemudian juga Bapak Zulfahmi AR selaku Area Manager Palembang. Ibu Hikmah Rizka M selaku Professional Segment Retail Funding Manager. Kemudian juga Bapak Ihsan Mahyudi selaku Funding dan Transaction Business Deputy Region 3 Palembang. Kemudian Ibu Mala atau Ibu Komala Sari selaku ARTBM Area Palembang. Dan Ibu Lili Ramayanti selaku Branch Manager Kantor Cabang Palembang 16 Ilir.
serta ibu-ibu, bapak-bapak peserta webinar yang kami muliakan. Saya mohon izin untuk menampilkan materi di layar saya saja supaya mudah dioperasikan. Ya, baik, dengan tema mendidik anak dengan cinta. Mungkin seiring juga dengan moto dari sekolah Auladi, yaitu mendidik dengan hati menggapai ridho ilahi. Ya. Nah, kita menyadari bahwa semua anak-anak pada dasarnya senang belajar, senang bergerak, senang berteman, berpetualang, juga senang menghadapi berbagai tantangan, tapi juga gembira, senang bermain, dan kreatif, senang mencipta. Potensi ini yang marilah kita hargai pada putra-putri kita semua. Dan kita juga ingat bahwa anak-anak memiliki hak asasi sebagai manusia, sebagai anak, yaitu ada 4 hak dasar anak, yang saya kira juga sudah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia dari konvensi hak anak, yaitu hak hidup, kemudian hak tumbuh dan berkembang, artinya juga hak bermain gembira, hak belajar dengan gembira, hak mengembangkan potensi-potensinya, kemudian hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan atau penelantaran, pengabaian, atau mungkin eksploitasi dan sebagainya, dan hak berpartisipasi, hak dilibatkan dalam berbagai keputusan mengenai kegiatan anak-anak dan juga masa depan mereka. Berarti juga didengar suaranya. Jadi zaman sekarang sudah bukan zamannya lagi memaksa anak, tapi juga dengan cara justru berdialog dalam suasana persahabatan yang indah. Dan kita juga menyadari semua anak pada dasarnya cerdas. Pada saat saya mengikuti suatu kongres internasional mengenai psikologi waktu di Amerika Serikat, ada pendapat dari salah seorang pembicara guru besar waktu itu di sana yang menekankan gambaran sebagaimana atau semacam contoh suasana di hutan belantara, bahwa di hutan belantara semua hewan harus mengikuti kurikulum baru, harus bisa terbang tinggi, berlari cepat, kemudian naik ke atas pohon, berenang, dan sebagainya. Bagaimana dengan kuda? Wah, kuda dapat nilai 100 untuk berlari cepat sekali. Tapi pada waktu harus terbang tinggi, dia naik ke atas bukit, mencoba untuk terbang, melompat, koin jatuh berantakan. Nah, bagaimana dengan pelajaran naik ke atas pohon? Terbang ya. Untuk terbang, burung elang dapat nilai 100 juga, terbang dengan gagah perkasa di langit biru, tapi pada waktu harus berlari cepat, dia juga susah payah. Untuk naik ke atas pohon, wah, macan atau kucing mungkin lompat-lompat bisa, sempat yang cukup tinggi buat seekor macan, tapi pada waktu berenang hampir saja tenggelam. Berbeda dengan sang bebek. Sambil menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, dia berenang di tengah danau yang cukup dalam, tapi waktu harus memanjat pohon, dia juga susah sekali. Nah, gaya belajar pun berbeda. Ibaratnya burung bango, kalau minum dengan botol akan mudah sekali karena sesuai dengan struktur paruhnya yang panjang. Tapi waktu minum dengan piring, dia bingung bagaimana minumnya. Berbeda dengan sang kucing. Minum dengan piring lahap sekali, tapi minum dengan botol dia juga bingung. Jadi marilah kita menghargai setiap jenis tipe kecerdasan setiap anak dan juga gaya belajarnya. Gaya belajar ada yang tipe auditif, mungkin dengan mendengar dia akan lebih efektif. Tapi kadang-kadang dilempar kapur, hei kamu lihat ke depan dong. Padahal sebetulnya menyimak dengan pendengarannya. Tapi ada tipe visual yang mungkin harus menatap. Ada tipe kinestetik, mungkin harus bergerak misalnya. Jadi suasana yang bagaimana memenuhi hak setiap anak dengan gayanya masing-masing, saya kira merupakan suasana untuk memungkinkan setiap anak berkembang dengan lebih optimal. Kita mungkin juga mengenal para orang-orang cerdas atau jenius. Ada Albert Einstein, mungkin jenius di bidang matematika. Tapi ada Mozart atau Beethoven, cerdas di bidang musik. Ada Ronaldo atau Maradona, cerdas di bidang kinestetik, ada main bola, ada Michael Jackson di bidang musik, dan sebagainya. Jadi, tentu kecerdasan setiap anak tadi bisa dihargai sesuai dengan potensi masing-masing, tanpa terlalu banyak dibanding-bandingkan satu dengan yang lain.
Nah, di Indonesia mungkin kita juga mengenal ada 5 Rudi. Pertama ada 5 Rudi ini, Rudi Habibie. Cerdas mungkin dalam bidang fisika matematika. Tapi ada Rudi Hartono, cerdas dalam bidang main bulu tangkis. Ada Rudi Hadi Suwarno, pandai memotong rambut. Ada Rudi Salam, pandai acting, main film. Ada Rudi Khairuddin, pandai masak, dan sebagainya. Jadi kecerdasan inilah yang mohon dihargai pada setiap anak sehingga mereka memiliki konsep diri yang positif. Jadi semua anak pada dasarnya cerdas. Ini juga sesuai dengan teori dari Howard Gardner, yaitu multiple intelligences. Bahwa ada 8 tipe kecerdasan. Ada cerdas angka, pintar matematika, cerdas kata, mungkin pandai berkata-kata, berbahasa, menguasai bahasa asing, dan cerdas gambar, cerdas musik, cerdas gerak, cerdas teman, cerdas diri, dan cerdas alam. Untuk cerdas angka, mungkin senang di laboratorium. Fisika, matematikanya bagus. Untuk cerdas kata, tadi pandai menguasai bahasa asing, pandai berbicara, berpidato misalnya, atau mendongeng, atau mengarang, menulis. Tapi ini juga cerdas gambar, melukis atau mendesain. Ini cerdas musik, ini musik bisa musik tradisional, cerdas kinestetik, senang olahraga atau menari, cerdas teman, cerdas sosial, peduli pada teman-teman yang bermasalah, kemudian senang berorganisasi. Ini cerdas diri, mungkin mampu untuk berdialog dengan diri sendiri dan juga mengembangkan potensi diri. Dan ini adalah cerdas alam, lingkungan alam baik tumbuh-tumbuhan maupun dunia hewan. Nah, kita juga perlu menyadari dunia anak adalah dunia bermain. Bagaimana membuat segala aktivitas anak-anak menyenangkan sebagaimana suasana bermain. Bermain seperti ini tentu saat ini dirindukan oleh putra-putri kita karena akan merangsang berbagai aspek perkembangan mereka, perkembangan psikomotorik, psikososial, emosional, perkembangan moral, nilai-nilai etika, dan juga kreativitas. Nah, namun saat ini sebagian besar anak terpaksa masih belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19. Kadang-kadang juga mulai ke sekolah, tapi kadang-kadang dengan meningkatnya kembali yang terpapar virus corona akhirnya kembali belajar di rumah saja. Beberapa kendala karena menatap layar berjam-jam sampai ngantuk, mata lelah tertidur. Mungkin juga dilaporkan beberapa anak mulai memakai kacamata. Karena dulu sebelum pandemi dikatakan anak-anak harus ke sekolah, tidak boleh pegang gadget atau laptop mungkin. Tapi sekarang terbalik, anak-anak tidak boleh ke sekolah karena bahaya terpapar virus, harus pegang gadget. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi kendala. Materi pelajaran, calistung, PPKN, dan sebagainya kadang-kadang tidak terlalu mudah sebagaimana pada saat belajar tatap muka dengan para guru yang ramah anak, yang kreatif, yang menyenangkan, sekolah yang penuh dengan fasilitas, dan sebagainya. Akhirnya sering anak-anak menjadi pusing tujuh keliling, dan orang tua stres, anak-anak jenuh, sering hasil belajar menjadi tidak atau kurang optimal. Beberapa kasus, misalnya juga masalah lain, sering tidak memiliki HP, atau HP satu dipakai bergantian, kadang dengan adik, kakak, bahkan dengan ayah atau bunda yang work from home. Kadang-kadang susah sinyal, beberapa anak sampai ada yang naik ke atas pohon, misalnya, tentu berbahaya juga. Kuota habis, mata lelah, pelajaran kemudian terasa sulit, akhirnya membosankan, konflik keluarga, dan sering menjadi menimbulkan kekerasan tanpa terhadap anak yang kadang-kadang ya secara logika agak sulit dipahami. Tapi ini yang menimbulkan emosi kita semua kadang-kadang. Kadang-kadang ayah dan bunda konflik, kadang-kadang ya mungkin ada yang dijewer atau dibentak dan sebagainya. Dan dampaknya akhirnya anak yang semula ceria, gembira, menjadi gelisah dan cemas, gangguan tidur, makan, bosan, marah-marah, dan semua anak yang pada dasarnya rajin belajar, seolah-olah menjadi malas belajar. Ya karena terkendala komunikasi. Belum kalau kita tadi kadang-kadang ada sinyal yang hilang. Nah, di dalam pelajaran kadang-kadang juga bisa demikian. Bahkan survei dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara nasional, ditemukan 13% anak sudah mengalami depresi.
Beberapa anak juga dilaporkan kepada kami di LPAI, ada yang sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, ini tentu menjadi kontraproduktif. Laporan dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan fisik, dari mulai dicubit, dipukul, dijewer, ditarik, ditendang, ditampar, ada yang bahkan diinjak. Kemudian kekerasan psikologis, dari mulai dimarahi, dibanding-bandingkan, kamu nggak seperti kakak kamu, nggak seperti adik kamu, nggak seperti teman kamu, dan sebagainya, dibentak, dipelototi, bahkan dihina atau diancam. Nah, ini akhirnya justru menimbulkan sesuatu yang tidak ramah anak dan tidak layak anak. Akhirnya anak rindu belajar di sekolah. Tapi itu tadi, harus ada persyaratan, 5 siap. Apakah wilayahnya sudah siap? Sudah hijau atau masih kuning atau merah? Siap anak. Anak siap tidak menjaga protokol kesehatan. Atau malah saling tukar-menukar masker. Pinjam masker kamu dong, ini kamu bagus, lihat dong, dan sebagainya. Siap keluarga, memberikan dukungan moral, mungkin juga memberikan bekal, karena sementara kantin sekolah, sementara mohon tidak dibuka dulu. Siap sekolah, apakah ada air mengalir, hand sanitizer, dijaga jarak tempat duduknya, dan sebagainya. Dan juga siap infrastruktur. Ke sekolah, apakah dengan kendaraan yang berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, atau jalan kaki sambil bergandeng tangan, dan sebagainya. Dan mohon ini juga menjadi perhatian bersama. Kalau memang belum saatnya, mohon tetap terpaksa belajar di rumah saja. Tapi mohon belajar di rumah tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Perlu dibangun sinergi antara orang tua dan guru, karena ini sangat memegang peran penting. Dan orang tua mohon juga sebagaimana guru, menjadi sahabat anak dan idola anak. Anak-anak akan banyak dari awal mengidolakan para gurunya. Jadi juga harus dengan senyuman, dengan ketenangan, kesabaran, kreativitas, dan sebagainya. Di sekolah kan dulu ada lagunya pada waktu di TK kan, lagunya adalah sebagai berikut. Ibu guru kami pandai bernyanyi. Nah, mohon ayah dan bunda juga menyanyi. Ya, bukan 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa. Tapi dengan nada mungkin 1 ditambah 1 sama dengan berapa misalnya. Lalu, pandai bercerita, asik sekali. Dia juga bercerita atau mendongeng. Kami dibimbingnya dengan sepenuh hati. Jadi orang berguna di kemudian hari. Nah, suasana sejuk, ramah anak ini yang mohon diciptakan dalam keluarga. Suasana belajar yang keluarga yang lebih ramah anak. Ada senyuman, ada pelukan, belean, acungan jempol, dan sebagainya. Dan istilahnya juga bisa diganti. Bukan saja belajar dari rumah. Kalau belajar dari rumah kan menatap ke sekolah. Tapi menatapnya melalui layar. Nah, ini kan ada screen time, ini juga ada batasnya. Para ahli mengatakan kalau anak TK mau tidak lebih dari 1 jam secara terus-menerus. SD tidak lebih dari 1,5 jam. Jadi mungkin juga sekali-sekali juga belajar di rumah. Artinya tatap muka dengan pengganti. Guru pengganti adalah ayah atau bunda. Atau siapa saja. Mungkin asisten rumah tangga dididik, dilatih. Mungkin ada paman, mungkin ada bibi, mungkin ada juga kakek atau nenek yang masih juga bisa memberikan pembelajaran yang ramah anak dan sebagainya. Jadi bisa belajar di rumah. Nah, bagaimana sih makna pendidikan itu? Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu ditegaskan pasal 1 ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi makna pendidikan bukan sekedar mengisi air ke dalam gelas, bukan mengisi kepala Anda dengan sekedar berbagai hafalan saja, tapi menumbuhkan dari dalam, memunculkan potensi-potensi anak. Apakah tadi nanti apa menjadi Rudi Habibie, Rudi Salam, Rudi Hartono, Rudi Khairuddin, dan sebagainya. Dan standar isi pendidikan, sesuai juga dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bukan hanya iptek saja, tapi ada unsur etika. Bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan ajaran-ajaran agama dengan benar. Lalu estetika keindahan.
mengatur suasananya tetap rapi di dalam rumah. Mungkin juga ada suasana yang warna-warni sehingga suasana belajar menyenangkan. Kemudian juga tadi unsur nasionalisme, mengenal beragam kebinekaan yang ada di negeri kita, dan juga kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Jadi kalau anak stres, anak tertekan, anak merasa gagal, nah tentu akan menimbulkan gangguan kesehatan jiwa. Bagaimana anak tetap percaya diri, tetap gembira, tetap bahagia. Nah ini saya kira yang juga penting untuk ditekankan sebagai bagian dari standar isi pendidikan kita. Kemudian kurikulum juga mohon lebih berpihak pada hak anak. Jadi kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum. Dan ini juga dikaitkan dengan kurikulum kehidupan. Bagaimana sekarang dalam situasi pandemi yang penuh tekanan ini, bagaimana anak tangguh, anak memiliki daya resiliensi, daya lenting, tidak hancur berantakan, tapi semacam melenting dan tetap lincah menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Dan ini saya kira juga sesuai dengan anjuran Mas Menteri dalam surat edaran beliau nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Ini yang pertama ditekankan, belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah ini mohon diingat, tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Dan walaupun ini sudah tahun 2022, ini saya sempat mengecek kepada Bapak Jumeri selaku Dirjen Dikdasmen bahwa ternyata ini masih berlaku. Kemudian butir berikutnya, belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Jadi bagaimana kita membuat anak-anak juga selalu teringat situasinya memang sedang darurat. Sehingga tidak usah harus bisa menguasai seluruh materi pelajaran sebagaimana tuntutan kurikulum, karena ini juga sudah merupakan bagian dari yang dianjurkan atau diputuskan oleh Kementerian Pendidikan kita. Dan intinya mari temukan dan hargai potensi setiap anak yang saling berbeda. Yang pintar matematika, bagus. Yang pintar fisika dan sebagainya, bagus. Tapi yang pintar nyanyi, hebat. Yang pintar menari, bagus. Menggambar, bagus. Mengajinya, bagus, dan sebagainya. Jadi anak bangga pada dirinya dan tidak memiliki semacam merendah diri, begitu. Sistem pendidikan yang tepat, yang menghargai potensi setiap anak, ini akan mendukung pengembangan karakter putra-putri kita. Mereka lebih sopan, lebih santun, lebih tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah baper, tapi juga tetap rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin, dan seterusnya. Dan ini juga sesuai dengan anjuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6, pertama akhlak mulia, kebinekaan global, menghargai perbedaan, selalu mampu bekerja sama, gotong royong, tapi juga tetap mandiri, juga kreatif, dan kritis. Kalau ada yang keliru juga berani mengoreksi bersama-sama. Dan kita juga perlu menjaga kesehatan kita, baik putra-putri tercinta maupun kita sebagai pendidik. Apakah sebagai ayah dan bunda juga sebagai para guru, untuk juga tetap sehat, baik fisik maupun psikologis. Dan salah satu kiatnya adalah gembira. Tapi mohon izin, gembira ini adalah singkatan dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Bagaimana tetap sehat? G adalah gerak, jangan mager. Jadi bergerak, berolahraga, senang, 1, 2, lompat-lompat, ya, jogging, dan sebagainya. Kalau mungkin juga menghemat tenaga juga bersepeda, atau apa saja. Sekedar senam, ya. Bergerak juga menyapu, membersihkan lantai, mencuci, itu juga bagian dari bergerak, membuat darah mengalir lebih lancar dalam tubuh, dan ini juga membuat lebih sehat. G, berikutnya gembira. E adalah emosi cerdas. Jadi kelola emosi dengan cerdas. Marah boleh marah. Tapi marah yang cerdas tidak memaki-maki, tidak membentak, tidak memukul, tidak menghujat, dan sebagainya. Tapi ungkapkan kepada putra-putri kalau kita mau marah kepada putra-putri tercinta. Sayang, ayah marah.
Waktu itu kan janji mau bangun pagi, sholat subuh kan, dan sebagainya. Jadi ungkapkan marah, tapi tetap dengan cara-cara yang ramah. B adalah, M adalah makan dan minum secara sehat dan teratur. Artinya juga makan yang berkualitas pada saat sekarang ini berbuka puasa maupun sahur, juga sempatkan dengan makanan yang berkualitas sehingga ibaratnya kalau mobil ya diisi dengan isi bensin atau apapun juga yang membuat akhirnya bisa bergerak mesin-mesinnya. Gembira, B adalah yang berdoa, beribadah, dan bersyukur, penuh rasa syukur. Bukan kita bahagia dulu baru bersyukur, tapi justru dengan selalu bersyukur kita akan bahagia. I-nya adalah atur waktu istirahat. Istirahat dengan berkualitas. Jangan penuh dengan pikiran-pikiran, termasuk istirahat dari benci, istirahat dari dendam, istirahat dari iri, dengki, dan sebagainya. Kemudian R-nya adalah rukun dalam keluarga dan juga rukun dengan teman-teman dan juga ramah. Selalu senyum, selalu penuh rasa syukur, kita akan senantiasa penuh dengan kerukunan. Dan terakhir A-nya adalah tetap aktif berkarya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai sesuatu yang terukur dengan tenaga dan potensi kita. Nah, jadi dalam hal ini marilah kita ciptakan dalam keluarga di mana anak-anak belajar dengan cara-cara yang gembira dan bahagia. Mohon lepaskan dari emosi-emosi negatif atau emosi-emosi yang tidak cerdas dengan cara-cara penuh kekerasan, tapi anak-anak bisa selalu bahagia dan gembira. Dan kita juga mohon selalu ingat, semua anak pada dasarnya senang belajar. Dulu kan belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, berbicara, kan senang sekali. Tapi tidak ada yang dibentak-bentak kan? Nggak bisa, ayo jalan, gitu aja, jatuh-jatuh melulu. Nah, tidak, sayang, yuk jalan pelan-pelan, dibina dengan penuh kasih sayang. Nah, demikian juga pada membina pelajaran. Karena belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira, suasana aman secara psikologis. Ciptakan keluarga yang ramah anak, di mana penuh dengan senyuman, penuh dengan keakraban, bimbingan, mungkin juga tadi dengan mendongeng, dengan berdiskusi dengan anak putra-putri tercinta, kalau ada taman juga taman keluarga, mungkin juga sekali-sekali bikin rapat keluarga, dan sebagainya. Marilah menjadi orang tua bukan ditakuti anak, tapi disayang, diidolakan, dikagumi. Justru dengan cara-cara kita yang ramah anak. Yang mohon tidak harus dengan cara kekerasan, kita sebagai orang tua bisa sebagai fasilitator dan motivator. Sehingga kita juga sering berdiskusi atau Zoom meeting dengan para guru untuk mendapatkan masukan-masukan materi pelajaran yang bisa kita jelaskan dengan cara-cara yang lebih mudah, lebih jelas, lebih ramah anak, karena perlu ada komunikasi tatap muka secara langsung. Beberapa melaporkan belajar secara daring ini, ada yang mengatakan, wah ternyata banyak manfaatnya, perhatian lebih individual, anak lebih mandiri, lebih kreatif, juga cocok untuk anak berkebutuhan khusus, jauh dari pergaulan negatif, siap untuk kehidupan nyata dan kegiatan yang lebih fleksibel. Tentu kunci utama adalah para ayah dan bunda sahabat anak. Cara-cara demikian, mengenai masalah disiplin, anak juga disiplin, bisa mulai mengatur kamarnya sendiri, melipat selimutnya sendiri, menjaga kebersihan, membuang di tempat sampah, pada aslinya harus tidur juga harus tidur, dan sebagainya. Kunci utama menghadapi anak adalah kreatif. Tidak baper, tidak kemudian menyerang, menghujat anak, tapi penuh dengan ide-ide. Mungkin kalau hasil rapat keluarga dipampangkan di tembok, kesepakatan bersama sehingga anak mudah untuk mengingat. Atau mungkin menciptakan gambar-gambar, atau menciptakan puisi atau lagu. Sekarang banyak keluhan, katanya anak-anak kecanduan gadget, ketergantungan berlebihan dan sebagainya. Nah, bukan berarti anak langsung dilarang main gadget, karena kadang-kadang ini juga terkait dengan juga masa depan yang menggunakan teknologi. Tapi ya secara cerdas dan kreatif tanamkan bahwa gadget ini sekedar alat yang bisa bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya. Tidak ada bedanya dengan gunting atau pisau.
anak kan juga harus pegang gunting untuk membuat hasil karya apa kerajinan tangannya misalnya. Tapi tentu tidak disia-siakan dengan cara misalnya menggunting taplak meja atau horden dan sebagainya. Jadi misalnya kita bikin lagu tentang gadget yang sehat, ya, mungkin dengan syair, gadget ada manfaatnya, tapi bisa bahaya loh. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Kalau kita bisa memberi nada-nada, boleh juga. Misalnya, gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, berarti kalau sudah selesai belajar, dia sudah ditutup, disimpan kembali. Mungkin diberikan pada ayah atau bunda untuk disimpan, nah kembali kegiatan yang lain. Mungkin bisa membantu ayah bunda, mungkin juga bersenam pagi, dan berbagai macam kegiatan. Juga agak lebih besar lagi sudah menggunakan internet. Ya, internet kadang-kadang wah bahaya loh. Ya kalau kemudian mengakses pada situs pornografi dan sebagainya berbahaya. Nah sama internet sehat. Kita bisa bikin nada-nadanya. Misalnya, berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Tapi satu kata harus diingat, berinternet sehat. Nah, berinternet sehat berarti tidak sampai mengakses ke situs yang berbagai macam hal-hal yang negatif. Ya, kemudian rajin belajar. Terserah mau bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan seterusnya silahkan lanjutkan. Mungkin juga untuk bisa mengajak anak-anak yang kadang-kadang bermasalah dengan ibadah, sholat, ya mungkin spontan saja. Sholat sehari semalam 5 waktunya, apa saja, coba sebutkan. Ya, subuh 2 rakaatnya, maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, isya 4 rakaatnya. Misalnya, marilah kita lakukan, jangan sampai dilupakan selama hayat masih dikandung badan, dan seterusnya. Jadi artinya cobalah melakukan dialog dengan lebih demokratis, lebih ramah anak, penuh persahabatan. Akhirnya anak juga menganggap semua itu sebagai motivasi internal, bukan karena disuruh atau diiming hadiah, tapi menyadari bahwa itu penting sekali. Bagi anak-anak, belajar akan lebih efektif kalau ada unsur-unsur amusement atau hiburan. Aneka permainan atau games. Mungkin juga ruangannya dibuat berwarna-warni. Kemudian selalu berpikir positif bahwa semua anak baik. Semua anak senang belajar. Semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Kemudian kita juga gerakkan semua badan segar. Kemudian emosi juga lebih sehat dan lebih positif. Jurus jitu menghadapi anak adalah komitmen kuat kita para ayah dan bunda bahwa ini adalah kewajiban kita mendidik anak dengan cara yang lebih ramah anak karena orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Kompak dengan pasangan, ayah dan bunda kompak, peduli pada anak, terus belajar dan selalu kreatif. Orang tua kreatif ya siap menjadi semacam artis serba bisa. Artinya kalau menyanyi, menjadi penyanyi, jangan asal-asalan. Misalnya Bunda nyanyi lagu Bintang Kecil gimana sih? Jangan bintang kecil di langit yang biru, amat banyak, dan sebagainya. Mungkin dengan nyanyi tepat, sol, mi, re, do, si, la, sol. Oh, bintang kecil di langit yang biru, dan sebagainya. Sebagai pendongeng juga boleh. Mendongeng, apakah mendongeng bagaimana dulu Pangeran Diponegoro dengan perkasa melawan Belanda, dengan naik kuda dan sebagainya, atau bisa juga dengan boneka. Nah mungkin ayah dan bunda ingat dulu pernah ada boneka siapa ini? Wele, wele, wele. Oh, macet lagi, gara-gara si Komo lewat. Wah, ada si Komo nih. Nah, teman-teman, yuk kita rajin belajar ya, misalnya. Dengan boneka juga boleh, dengan apapun juga. Kadang-kadang juga sebagai seniman, ya seniman menata ruang belajar di dalam keluarga lebih ramah anak dan lebih menyenangkan. Mungkin sebagai pelawak
tertawa, misalnya ada unsur-unsur humor yang segar, humor yang positif, mungkin juga menciptakan trik-trik sulap dengan lebih gembira, misalnya belajar bahasa Inggris, bukan sekedar merah apa, biru apa, kuning apa, tapi dengan alat peraga. What is the color of this handkerchief? Oh, this one is red. What is the color of this one? Oh, yellow. And this one? Oh, blue. Nah, sekarang ayah atau bunda pura-puranya jadi Pak Tarno mau bermain sulap. Ini ada sebuah pot. Wah, belum ada bunganya ya. Bagaimana kita bisa memiliki aneka warna bunga yang indah? Kita pakai tongkat sulap, bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim, abrakadabra. Wow, ada aneka warna bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this flower? This one orange, yellow, blue, red, pink, dan sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana kita kreatif. Kalau orang tua kreatif, anak-anak juga akan kreatif, dan anak-anak juga akan semakin terlindungi dari berbagai tindak kekerasan. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman now, zaman pandemi, ya orang tua turun gunung untuk menjadi sahabat anak, menjadi guru pengganti. Sehingga kita juga bisa selalu berkomunikasi dengan para guru untuk bisa mendapatkan materi pelajaran, sehingga akhirnya anak-anak juga mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan akademik. Kita semua bisa belajar. Prinsip pendidikan adalah justru contoh keteladanan dan suasana yang penuh dengan kasih sayang. Mari kita bulatkan tekad, stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Impian anak adalah rumah yang ramah anak. Sebagaimana juga sekolah yang layak anak, dan untuk di Palembang adalah Palembang yang layak anak menuju ke idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari kita serukan kepada putra-putri kita semua, anak-anak tersenyumlah. Mereka hanya akan tersenyum manakala bersama dengan ayah bunda yang juga penuh kasih sayang. Dan anak-anak tersenyum karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Untuk itu mohon izin saya tutup dengan sebuah lagu sederhana. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik putra-putri kita dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bunda. Kita diajak nyanyi pagi menjelang siang ini dan ternyata begitu menarik ya kalau cara kita mendidik anak dengan kreatif ya. Anak-anak pasti akan happy, suasana rumah juga bisa lebih nyaman dan sama-sama senang gitu Kak Seto ya. Baik, ini sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya nih Kak Seto. Sudah tidak sabar lagi, sudah banyak yang raise hand. Nanti panitia akan memilih secara acak ya Ayah Bunda ya. Jadi nanti bagi Ayah Bunda yang disebutkan namanya berkesempatan untuk bertanya langsung dengan Kak Seto. Baik, kita mulai dari penanya pertama ya. Baik, kepada Ibu Feni. Ibu Feni? Ada Ibu Feni? Oke. Sebentar ya Bu Feni, kita aktifkan dulu audionya. Oke, silakan. Diaktifkan audionya. Assalamualaikum Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni, ibu orang tua murid dari Aula di Sako. Saya itu mau bertanya, saya punya anak 3. Yang pertama kelas 4, yang kedua kelas 3, dan yang kecil itu TK. Yang ingin saya tanyakan itu anak saya yang kedua itu tertutup orangnya. Jadi kalau lagi belajar berbarengan, pasti
yang duanya tuh udah ngoceh kemana-mana, yang nomor 2 tuh akan diam. Kadang-kadang kesel, sebagai orang tua jelas saya tuh sering ngebandingin. Coba lihat abang, coba lihat adek. Menurut Kak Seto, tapi saya kalau setiap saya membandingin, si anak itu mulai ada perubahan. Misalnya, coba lihat abang tuh sholatnya selalu tepat tepat waktu. Coba lihat adek tuh kalau disuruh cepet ngerjain. Nah, dengan dibandingin dia tuh akan jadi tepat waktu, ngikutin gitu, Kak. Menurut Kak Seto, apakah bagus membandingin terus-menerus seperti itu? Apakah akan terjadi dampak negatif? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Feni atas pertanyaannya. Jadi Kak Seto, ini Bu Feni punya 3 anak ya Bu Feni ya, dan anaknya cenderung tertutup. Jadi sering sekali dibandingkan, tapi setelah dibandingkan justru ada perubahan dari sikap dan perilakunya. Kira-kira menurut pandangan Kak Seto bagaimana Kak Seto? Iya, baik, sudah. Tadi tidak bisa dibuka dari sini. Baik, terima kasih Ibu Feni untuk pertanyaan yang sangat bagus. Ya, begini, marilah kita menyadarkan bahwa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Jadi, ibaratnya anak-anak adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di taman sari keluarga. Ada bunga mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga, ada bunga kembang sepatu. Kalau ditanya mana yang paling indah, mana? Kan lagunya, mawar, melati, semuanya indah. Jadi semua itu cemerlang. Hanya dengan demikian, maka mereka akan tumbuh percaya diri. Tapi kalau dibanding-bandingkan, itu memang mungkin akan menjadi nurut atau mengikuti hanya beberapa saat. Tapi kemudian ada sesuatu yang muncul, yaitu mulailah ada semacam benci atau dendam terhadap saudaranya sendiri. Karena gara-gara kamu saya dibandingkan, saya jadi jelek, saya tidak dihargai. Seolah paradigmanya adalah demikian. Jadi marilah kita mencoba menghargai keunikannya. Boleh dibandingkan, tapi bandingkan dengan diri anak itu sendiri. Jadi misalnya, waktu itu kamu sudah sholat loh, bagus loh. Mama senang waktu itu teruskan, bagus misalnya. Terus misalnya waktu itu memang belum hafal, atau berapa doanya, nggak apa-apa, nanti kita bisa kembangkan. Tapi bandingkan dengan diri anak bahwa anak itu sudah bagus, ayo terus tingkatkan. Gitu. Di dalam pelajaran pun juga begitu. Waktu itu sudah bagus juga. Sempat misalnya juara kesekian, kalau memang di sekolah kadang-kadang ada kejuaraan misalnya. Matematika waktu itu sudah pernah berapa, tapi kamu bisa lebih tinggi lagi kok. Mama percaya misalnya. Jadi boleh dibandingkan, tapi bandingkan dengan diri anak sendiri sehingga anak akan tetap pede. Oh ya, sebetulnya saya mampu, tetapi mungkin karena kurang belajar, kurang fokus, kurang konsentrasi misalnya. Jadi hanya dengan mengubah itu saja, dia sudah bisa mengembangkan potensinya. Mungkin demikian Ibu Feni yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin dalam hal kalau tadi yang istilah yang ke-1 dan ke-3 ngoceh terus itu belum, tetap berikan rasa percaya diri. Gak apa-apa, mungkin kamu caranya tidak dengan berbicara, tapi dengan menulis misalnya. Atau mungkin kamu belajarnya sendiri, gak apa-apa. Yuk, nanti kalau yang lain kakak dan adik bisa belajar bersama, tapi kalau kamu mungkin dengan berdua dengan bunda saja misalnya. Itu bisa saja, tapi mulai dikembangkan kemampuan psikososialnya sehingga akhirnya pelan-pelan bisa menyesuaikan dengan kakak dan adiknya dan mulai ikut berpartisipasi kalau harus terpaksa harus berbicara, menyampaikan kemampuannya, kebolehannya, dan sebagainya. Mungkin demikian, jadi semoga berkenan. Ya. Terima kasih. Sangat menginspirasi ya, Bunda. Jadi memang benar. Jadi menurut Kak Seto tadi, kita boleh membandingkan anak, tetapi dengan dirinya sendiri gitu kan, sehingga anak tidak merasa, saya dibanding-bandingin dengan saudara saya atau dengan anak-anak tetangga seperti itu ya, karena secara psikologis mungkin tidak dampak sekarang, kelihatannya nanti ketika anak-anak sudah berusia lebih dewasa. Seperti itu ya Kak Seto ya. Baik, untuk penanya selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada Bapak Ade Sopian, SPD. Ada Bapak Ade?
Oke, Terima kasih banyak atas. diaktifkan dulu Pak Ade audionya. Halo, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara memaksimalkan potensi anak di kelas yang beragam? Kan ada yang kelebihannya di auditori, visual, maupun kinestetik gitu Pak. Itu Kak Seto. Bahkan ada yang numerik, ada yang verbal itu. Kemana dalam kelas itu banyak sekali anak yang berasal dari latar belakang kemampuan yang berbeda gitu, atau kelebihan yang berbeda gitu Kak Seto. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ade yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi tadi Pak Ade menyampaikan bahwa kan tipe kecerdasan anak berbeda-beda ya Pak Ade, benar ya? Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah ini sudah, berarti Pak Ade sudah memahami beberapa karakter anak kita. Dan setiap orang tua juga memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nah kira-kira menurut Kak Seto bagaimana kiat-kiat untuk kita mendidik anak dengan tipe yang berbeda seperti itu? Baik, silakan Kak Seto. Iya, baik. Ya, sebetulnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek sudah menegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jalur pendidikan di Indonesia itu bisa formal, bisa non-formal, dan bisa informal. Dan itu bisa saling menggantikan atau saling melengkapi, begitu. Jadi beberapa anak misalnya ada yang sangat senang dengan sekolah formal karena banyak teman-temannya, semua teratur dan sebagainya. Ada beberapa anak yang mungkin bermasalah dengan sekolah formal. Maka itulah lahirnya Undang-Undang Sisdiknas dan pasal, saya lupa, pasal 26 atau 27 kalau tidak salah, itu yang menekankan itu tadi, bahwa kalau memang bermasalah dengan sekolah formal, maka bisa pindah jalur, yaitu non-formal atau informal, dan mungkin sekarang juga populer dengan PKBM. Saya lupa ini ya, apa, kegiatan belajar masyarakat, ya, pusat kegiatan belajar masyarakat, yang kemudian juga beberapa mulai populer istilah homeschooling. Ya, homeschooling ini atau pendidikan sekolah rumah kalau di Indonesia kan, itu juga ada 3 jalur, yaitu sekolah rumah tunggal, kalau kemudian anak memilih belajar sendiri di rumah. Sehingga, tapi itu orang tua harus ada waktu untuk juga menjadi semacam pendidik atau guru pengganti tadi. Atau bisa juga memanggil kalau dalam keadaan normal, tidak bermasalah mengenai kunjungan-kunjungan ke rumah dan sebagainya, itu memanggil guru bimbel dan sebagainya. Nah, bisa juga sekolah rumah tunggal. Sekolah rumah majemuk adalah kalau beberapa keluarga berhimpun jadi satu. Jadi pindah-pindah, kadang-kadang kalau di suatu RT RW atau tidak terlalu jauh, kadang di tempat A, di tempat B, di tempat C, di tempat D, nah pindah-pindah, kemudian yang mendidik juga saling kerjasama antar para orang tuanya. Kemudian juga ada sekolah rumah komunitas. Jadi datang ke sekolah, tetapi tidak sesuai dengan sekolah formal, jadi tidak dari pagi sampai siang dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang misalnya seminggu hanya 2 kali atau 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat misalnya. Per hari hanya 3 jam, dari jam 9 sampai jam 12. Ada yang juga dari jam 1 sampai jam 4 misalnya. Jadi, dan itu memang resmi atau legal di Indonesia. Lalu ujiannya itu kemudian ujian paket ya. Paket ini paket A adalah untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C adalah untuk SMA. Dan ujiannya pun waktu itu ujian nasional dengan pendidikan kesetaraan. Dan itu juga mampu melanjutkan ke pendidikan tinggi. Beberapa homeschooling yang kami catat, dan ini ada asosiasinya juga. ASAHPENA, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Nah, pendidikan alternatif juga beragam. Ada misalnya ada sekolah alam, itu juga di mana sekolahnya tidak di dalam gedung, tapi kadang di tengah alam begitu. Tapi anak yang untuk kinestetik, mungkin untuk tipe auditif, itu juga mungkin tidak harus menatap, tapi mendengar suara juga, dengan melompat-lompat, berlari-lari, dan sebagainya. Itu dimungkinkan. Nah, beberapa yang mengikuti PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ya, itu ada yang diterima di
Misalnya katakanlah di kedokteran itu yang tata terima ada diterima di UI, UGM, USU, Universitas Sumatera Utara, dan UNHAS. Ya. Kemudian juga ada yang ITB, ada IPP, ada di luar negeri pun ada yang diterima juga. Misalnya satu diterima di Harvard. Kalau tidak salah satu alumni dari sekolah rumah ini setelah lulus di Harvard kemudian sempat menjadi anggota DPRD di sebuah kota di Jawa Tengah begitu. Kemudian juga di berbagai perguruan tinggi dan juga belajarnya sebetulnya sudah bisa jarak jauh seperti yang sekarang dengan cara online ini. Seperti murid dari sekolah homeschooling ada yang di di Australia, ada yang di Amerika sendiri, di Jepang, di Saudi Arabia dan sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua memfasilitasi kegiatan belajar sesuai dengan tadi tipe kecerdasannya dan juga gaya belajarnya. Tapi ada beberapa sekolah formal yang juga bisa mempraktekkan itu. Jadi dengan berbagai kelenturan-kelenturan yang ada. Jadi misalnya kalau anak pintar matematika, misalnya kalau anak cerdas kalau anak tidak pintar matematika tapi cerdas nyanyi, yang mungkin menjelaskannya dengan nada-nada. Mungkin kalau sudah lebih tinggi lagi bagaimana mengenal biologi protozoa, porifera, quilentera, mungkin dengan pinjam lagunya Bintang Kecil bisa juga. Protozoa hewan bersel satu. Porifera apa? Porifera hewan yang berpori. Kalau quilentera hewan yang berongga. Cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Misalnya. Jadi apapun juga. Kalau yang gerak ya matematika dengan melempar bola. Ya lempar 1, 2, 3. Kalau kemudian menjumlahkan bisa lompat 2 kali. Udah ada lingkaran. Kalau 2 tambah 3 berapa? Tambah 3 lagi. Dengan gerakan dia melompat lingkaran yang dilempar. Wah ada 2 tambah 3, 5 bunda misalnya. Tapi ada gerakannya sehingga anak merasa tetap asik belajar yang terkait dengan potensi kecerdasannya tadi. Potensi kinestetik, potensi nada-nada dan sebagainya. Mungkin sementara itu yang bisa kami jelaskan Bapak Ade Sofyan, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Seto. Luar biasa sekali ya Ayah Bunda. Mohon maaf untuk Bapak Ade Sofyan tadi, orang tua dari Ananda kita atau peserta umum Pak? Suaranya please. Bapak Ade? Saya peserta umum. Oh, peserta umum. Iya, selamat ya Pak ya. Baik, kita berikan satu kesempatan lagi ya Ayah Bunda untuk penanya yang beruntung pada sesi ini. Kami persilahkan kepada Andika Okparasta. Kepada Andika Okparasta, boleh diaktifkan audionya? Assalamualaikum Bunda, terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya Andika, orang tua dari Ananda di SD IT Auladi SU2. Izin bertanya untuk Kak Seto. Jadi saya punya 2 orang anak. Jadi yang si abang umur 9 tahun dan si adik perempuan itu umur 7 tahun. Nah, 2 anak ini dia sangat bertolak belakang. Jadi si abang yang laki-laki justru dia lebih melo. Jadi lebih perasa, lebih sensitif. Kita harus pelan-pelan. Nah, sementara si adik yang perempuan justru kebalikan dari si abang. Justru si adik lebih beringas, lebih hiperaktif. Nah, terus terang saya sedikit kewalahan Kak Seto, karena di satu sisi saya harus membangun si abang untuk menjadi laki-laki yang tangguh, dan si adik harus menjadi seorang perempuan yang lembah lembut. Mohon tips kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Apakah seperti kata Kak Seto tadi, setiap anak itu cerdas, setiap anak itu unik, jadi biarkanlah mereka seperti apa adanya, seperti yang sekarang ini, atau saya harus kembalikan mereka sesuai mungkin ya kodratnya, bahwa laki-laki harus tangguh dan perempuan harus sedikit lebih lemah lembut. Mohon sarannya Kak Seto, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Andika Okparasta. Mungkin langsung saja dijawab oleh Kak Seto. Ini anaknya dua justru berkebalikan nih Kak Seto. Yang kakak cenderung melo, adiknya lebih hiperaktif. Nah, kira-kira bagaimana kita menanggapinya, Kak? Iya. Disinilah mungkin peran penting ayah dan bunda sebagai tokoh identifikasi. Artinya tokoh identifikasi adalah meniru beberapa gayanya, mungkin kepribadiannya dan sebagainya. Jadi untuk kakak ini mohon peran dari ayah yang lebih dominan. Jadi misalnya sering diajak entah pergi ke berbagai, tentu kalau keadaan sudah memungkinkan ya. Atau paling tidak yaitu lebih akrab berdua bermain, kemudian menunjukkan beberapa contoh-contoh tokoh-tokoh yang akan diharapkan bisa menjadi idola atau yang akan diikuti gerakan-gerakannya dan sebagainya. Jadi peran ayah di sini sebetulnya harus lebih dekat, dan kemudian ayah juga menunjukkan ya perilaku-perilaku yang diharapkan pada Ananda. Nah, sebaliknya juga bunda itu juga lebih akrab dengan sang adik ini. Jadi misalnya bahwa boleh beringas dikaitkan dengan resiliensi, boleh. Beringas dalam arti tangguh, boleh. Tetapi bagaimana mengatur penampilannya mungkin diberikan lebih tadi pendampingan dan contoh-contoh yang tentang kelembutan, kemudian lebih lebih feminin lah, perilaku femininitas ini lebih ditekankan, baik di dalam gayanya, mungkin diajak untuk beberapa misalnya tari-tarian, ya tari-tari di Palembang kan gayanya juga lebih lembut dan sebagainya. Jadi memang dikaitkan dengan sesuatu yang prakteknya begitu. Kemudian yuk diajarin bagaimana memberikan kepada minuman kepada tamu, kadang sudah mulai belajar. Kemudian ya beberapa hal yang sifatnya lebih diharapkan tuntutan dari lingkungan dan masyarakat pada perilaku-perilaku femininitas. Tapi tentu tidak langsung membatasi sama sekali bahwa dia feminin bisa, tapi kan dia tetap bisa jadi pemimpin. Nah, bagaimana kalau pemimpin nanti dia mungkin dia belajar berbicara dengan lebih berapi-api, ya boleh-boleh saja. Tapi bahwa peran sebagai anak perempuan ya tadi ciri-ciri feminitas lebih dicontohkan dengan intensitas yang lebih tinggi dari bunda, sementara untuk kakak ya perilaku maskulinitas juga lebih dicontohkan dengan akrab oleh ayah. Sesibuk apapun juga mohon tetap ayah ada waktu untuk sang kakak ini. Gitu. Nah, nanti kadang-kadang sekali kalau kakak dengan kalau ayah dengan adik itu supaya adik juga menyadari bahwa nanti dia akan berhadapan dengan kalau sudah dewasa dengan juga figur laki-laki. Nah, bagaimana menghadapinya, tapi tidak harus dengan cara-cara yang terlalu maskulin begitu. Jadi hal ini tentu yang paling penting peranannya dimainkan oleh ayah dan bunda itu jauh lebih efektif. Karena kehadiran ayah bunda secara lengkap ini memang diharapkan untuk memberikan warna pada putra-putri yang lahir. Nah, kalau misalnya perlu juga mungkin kalau ada figur paman, om, atau figur kakek misalnya, itu juga bisa dihadirkan juga untuk kakak, jadi lebih akrab. Ya. Karena kadang-kadang kalau ada sedikit masalah dengan orang tua yang sama jenis kelaminnya, kadang-kadang ini membuat ada hal-hal yang tadi, perubahan-perubahan yang kemudian menjauhi maskulinitas yang diharapkan dari seorang anak laki-laki atau membuat feminitas yang diharapkan pada setiap anak perempuan. Mungkin demikian yang bisa saya aturkan untuk Ibu Andika. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Seto atas jawabannya. Bunda sangat setuju sekali Kak Seto. Memang untuk tugas mendidik anak ini adalah peran kedua orang tua ya Kak Seto, bukan hanya ibu saja, tetapi kita harus perankan juga ayah kita, suami kita untuk mendidik anak-anak di rumah. Jadi insya Allah apa yang disampaikan Kak Seto tadi, ayah bunda dengan berjalannya pola asuh atau parenting ya bersama kedua orang tua, suami istri, kita bisa menghasilkan anak-anak yang lebih siap untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Seperti itu ya Ayah Bunda.
Ini luar biasa sekali Kak Seto yang raise hand, luar biasa, Masya Allah. Bahkan dari awal-awal tadi sebelum materi berakhir juga sudah angkat tangan semua. Tetapi karena keterbatasan, kita baru bisa memberikan kesempatan hanya kepada 3 penanya yang utama tadi, yang pertama. Untuk selanjutnya Ayah dan Bunda, insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang lain ya Kak ya. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya, kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang berbeda. Namun untuk Ayah Bunda, boleh ditinggalkan di kolom chat, insya Allah nanti kita akan baca bersama gitu ya. Jika ada yang dirasa perlu disampaikan, akan kami sampaikan lebih lanjut kepada narasumber. Seperti itu Ayah Bunda. Mungkin itu saja dari Bunda. Dari saya selaku moderator, untuk hari ini dapat banget kunci-kuncinya Kak Seto, terutama memang mendidik anak harus dalam kondisi yang bahagia. Jadi ketika anak bahagia, semua yang kita berikan, semua yang kita sampaikan akan masuk ke bawah alam bawah sadar, begitu ya Kak ya. Karena ketika anak happy, senyum, apa yang kita sampaikan lebih mudah diterima. Dan yang kedua yang saya ingat tadi adalah kunci sukses dalam menghadapi anak adalah harus kreatif. Jadi mau anak yang kreatif, jadilah orang tua yang kreatif dulu, gitu ya. Kita harus putar otaknya, harus memperbarui terus, harus asah gergaji, harus terus belajar dan belajar bagaimana mendidik anak supaya lebih baik lagi. Itu saja mungkin dari Bunda. Sebelum ditutup mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa Kak Seto berikan untuk Ayah Bunda semua. Ya, baik. Mungkin saya mengulang apa yang tadi saya sampaikan, bahwa anak-anak adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di taman sari keluarga. Semuanya indah. Marilah kita hargai dengan menyediakan tanah yang subur, agar putra-putri kita ibarat bunga-bunga tumbuh merekah dengan segala keelokannya masing-masing. Marilah kita menjadi sahabat putra-putri kita, menjadi idola putra-putri kita, dan tidak mendidik dengan cara-cara kekerasan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Seto atas waktunya telah berkenan hadir dalam kegiatan webinar Parenting Series Auladi. Ayah dan Bunda yang berbahagia, untuk sesi ini kita akan cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kegiatan webinar Parenting Series Auladi selanjutnya. Saya, Bunda Rani Dahlia SPC, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada MC kita, Bapak Faisal. Kepada Pak Faisal, disilahkan. Iya. Baik, sambil menunggu. Oke, terima kasih Bunda Rani, Kak Seto, sangat menarik sekali ya materinya ya. Mudah-mudahan materi kita pada pagi menjelang siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya menutup webinar kita pada pagi menjelang siang ini, saya umumkan pemenang untuk registrasi tercepat. Selamat kepada Ibu Mas Ayu Debi, Ibu Putri Uswatun Hasanah, Ibu Juwita Rani ya, untuk 3 registrasi tercepat. Untuk sesi bertanya, selamat kepada Ibu Feni, Bapak Ade Sofian, dan Bapak Andika Okparasta. Bagi para pemenang dapat menghubungin Mas Alvin ya di BSI KC Palembang 16 Ilir. Nanti bisa kontak beliau. Nanti panitia juga akan mengkontak Bapak Ibu sekalian. Baik, demikianlah webinar parenting kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kepada Bapak Ibu semua peserta kami ucapkan terima kasih kepada kehadirannya, terutama kepada Kak Seto ya, Pak Ridwan, Pak Al-Huda Janis, Pak Iksan, dan Pak Zulfahmi. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika, wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.